bawa kacer Mas. Sakjane iki jenengan itu mainnya iki apa aja toh? Kok cucak ijo iya, kacer iya, Kicau mania Mas. gitu. Semua yang berkicau bisa saya bawa. Tapi misalnya dari kacer dan cucak ijo, rasa senangnya jenengan itu lebih condong kemana? Kacer itu cinta pertama saya Mas. Kalau kita ngomongin jodoh ya. Extra breeding biasanya kita pakai untuk tambahan atau untuk memacu saat lomba. Tujuannya apa? Ada sesuatu yang kita bisa. Tunggu dulu. Lanjut ke episode berikutnya tentang masalah extra puding. Ya. Monggo. Nah, saya senang pertama kali gantang itu kacer. Pertama kali piara burung cendet dulu Mas. Anis merah cendet cuman belum saat itu belum berani untuk berkompetisi di latihan gantangan. Nah, kacer itu burung kedua. Itu cinta pertama saya untuk gantang itu kacer pertama. Kenapa kok seneng kacer? Kacer itu notabene itu pelanggarannya jelas loh. Misalnya dia sampai nangkur kan selesai. Ya. Iya itu. sih. Tidak ada penilaian lagi. Ya mungkin kalau orang bilang itu seninya kacer di situ. Kadang-kadang orang bilang kalau kita main cucak hijau kan juga orang berpikir bahwa cucak hijau misteri, di bawah on, di atas tidak on, di atas bongkar, di atas gelondongan. Sebenarnya kacer itu sama kok, masing-masing burung itu sebenarnya kalau kita sudah pengen menggali lebih dalam nanti atau mungkin garis besarnya itu di awalnya itu hampir sama Mas sebenarnya. Kayak pertama kita butuh burung itu kan harus sehat dulu tuh. Sebelum kita gantang itu kan burung harus sehat dulu, dalam artian tidak sakit bunyi, walaupun kadang-kadang ada bunyi yang ada burung yang malas bunyi, tapi setidaknya kan dia responsif terhadap bunyi-bunyinya. Itu kan menandakan burung sehat sebenarnya. Sama cucak hijau, kacer, murai mungkin sama. Kalau kelihatan kok di rumah ndelek atau nyekukruk gitu ya nggak mungkin toh kita kenceng. Pandangannya kurang ceria. Ya betul. Itu salah satu ciri burung tidak sehat. Jadi tolok ukur burung rajin bunyi atau tidak itu lebih ke karakter ya Mas? Karakter sebenarnya Mas. Ada burung yang memang, apalagi kalau burung sendirian toh kadang-kadang males bunyi. Kalau burung rame, sebenarnya di rumah itu kan kacer banyak Mas. Jadi kalau burung sehat ya pasti ketahuan kalau pada bunyi satu, apalagi ada burung baru kasih suara burung baru gitu aja mesti bunyi absen, bunyi semua. Kalau ada yang nggak absen ya mesti ada masalah ini, entah kehabisan pakan, kehabisan minum, atau mungkin badannya nggak sehat, dalam artian tidak fit pada masa mabung, mau mabung ya, seperti itu sebenarnya garis besar ini. Oke. Nah, untuk proses kita mau menjadikan burung ini menuju ke lapangan untuk menjadi burung lomba, itu apakah semua kacer bisa dijadikan seperti itu? Mungkin kalau takaran goalnya kita adalah lomba, itu tetap tidak dipungkiri bahwasanya tidak semua burung untuk bisa nampil dengan etika lomba. Cuman dalam masa kita sebelum dari piara di rumah sampai ke lomba itu kan ada jenjangnya Mas. Selama kita meraba-raba kan ada labor. Ya kadang-kadang kita tidak ada salahnya kok ini burungnya rumahan atau tipikal gantangan ya. Kadang-kadang kita juga sering salah kira kok Mas. Yang dikira ini kacer tidak bisa on di gantangan, tapi dibawa keluar tidak mau bunyi. Ternyata asal suatu ketika kita bawa ke gantangan malah dia jadi enak. Setelah misalnya 2-3 kali mabung atau sekali mabung tiba-tiba bisa kayak gitu. Jadi cuma selama ini sih kalau saya untuk kacer itu masih cuma sekedar seneng dulu Mas. Jadi saya misalnya TO kacer nih itu bukan terus melulu suaranya keras atau materinya bagus, gayanya bagus, tapi karena saya seneng. Dalam dia tidak nampil pun di rumah saya bisa nikmati. Cuma sekedar dia mau mandi, dia sehat itu saya udah senang. Begitu aja. Parameter senengnya ini seberapa parameter untuk mencari bahan? Sebenarnya ada beberapa ya Mas. Cuman kalau untuk kacer sendiri
itu beda saya milih sama cucak hijau mas. Kalau cucak hijau kan jelas seperti kita kemarin sempat ngobrol itu toh mas. Kalau untuk kacer sendiri saya cenderung lebih senang dengan bentuk burung. Kalau orang lain mungkin nyebutnya katuranggan ya mas. Katuranggan. Ya katuranggan. Terus dilihat itu burungnya enak, bentuknya, gerak-geriknya, naik turun tangkringannya enak. Makannya tidak kuat banget tapi juga masih wajar lah. Kalau terlalu kuat saya juga repot mas. Kadang-kadang sering kehabisan fur toh. Nah itu. Oke. Lebih cenderung ke arah materi suara. Ya. Atau cara dia bertempur. Kalau ada dua pilihan seperti itu. Kalau kita ngomongin pas mau TO itu kan sebenarnya disesuaikan sama budget kita toh mas. Nah, misal kita punya budget yang kebetulan agak berlebih, kita pas punya rezeki, nyandung rezeki, kasari bahasa orang Jawa itu, yo alangkah baiknya kalau kita pas punya uang ya milih yang bagus sekalian. Dalam artian sudah punya materi bagus, burung kayaknya bagus. Mungkin kalau burung setengah jadi tinggal kadang dia banyak missnya, pas digantang etikanya kurang bagus. Ya, itu kita yang perbaiki lebih enak. Tapi misal kita punya budget mepet, dalam artian saya sering main ke pasar itu yo kadang-kadang kalau misalnya harga cuma 500, 600 ada orang jual, bunyinya cuma bunyi biasa, kadang-kadang malas bunyi. Cuman saya lihatnya bukan ke materi lagi, karena burung dengan harga segitu itu otomatis saya mending nyari burung yang nggak bunyi sekalian. Nggak bunyi tapi ketika lihat body ya serak, masuk tingkah laku kok asik. Karena nggak bohong biasanya kacer itu kalau dilihat bodinya itu biasanya sih kayak yang tebel-tebel mas, kecil tapi dadanya tebel. Kalau kacer itu selama ini sih kalau kacer dengan dada-dada agak sempit itu kadang-kadang kadang durasi dia narungnya nggak lama. Maksudnya tebel itu bidang gitu. Bidang. Berarti tapi nggak melenduk loh mas. Kondisi burung itu badannya sudah mapan, itu dadanya itu kelihatan agak lebar gitu loh mas, agak lapang, nggak sempit banget. Nah seperti ini sekarang kita ngobrol tentang ke Eminem ya. Eminem ini termasuk burung yang masuk ke dalam kriterianya Mas Aan. Dari itu memang lagu kan serem juga tadi di gantangan saya dengar lagunya. Ya lumayan mas. Cuma etikanya tadi di lapangan belum maksimal mas. Maksimal ya. Kadang-kadang dia itu masih sering nakal. Jadi etika dia itu masih mungkin perlu diolah lagi ya. Dalam artian sering kadang tidak mau buka ekor. Kadang-kadang dia harus ketemu burung yang ngotot baru enak nanti mainnya. Kadang-kadang kalau burung sampingnya narung tapi dia kayak enggak seret, berarti masih milih-milih musuh sebenarnya dia mas. Jadi kayak tadi di gantangan itu mungkin kebetulan depan sama serongnya itu kan kanan kirinya bagus semua mas. Nah itu bagus-bagus, mungkin dia mau ngimbangin untuk ngeluarin materi di situ. Misal itu tadi samping kanan kiri itu mainnya enggak bagus kayak gitu ya enggak tahu mas, mungkin kayak asik sendiri mungkin mas. Kurang tekanannya ya kurang juga mainnya. Kurang mungkin yo gitu, kalau orang bilang mungkin kurang emosi tuh mas. Burungnya kurang emosi, secara burungnya ini kan masih muda mas. Saya piara itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu saya dapat pertama kali itu lepas trotol mas. Lepas trotol karena yang punya dulu itu benar-benar piara dari trotol. Jadi habis lepas trotol kok saya lihat burungnya kok enak, girasnya dia itu giras enak karena bulu nggak rusak toh mas. Nah itu saya piara. Itu cuma gitu. Kalau tadi mas persiapan yang dilakukan terhadap Eminem sebelum berangkat apa sih atau mungkin breakdown ke belakang lagi hariannya seperti apa sih Eminem ini? Hariannya Eminem itu kalau saya misalnya pengen bener-bener ngolah itu dia enak dulu karena sempat main indah mas, cuman ini sudah kurang lebih hampir 2 tahunan sebenarnya. 2 tahun itu cuma tak rawat gitu mas. Cuman kalau kita review dulu atau berapa minggu lalu itu Eminem itu dibuka kerodong 2 hari sekali, termasuk mandinya juga 2 hari sekali, jangkriknya pun 2 hari sekali, cuma 5. Furnya saya pakai fur lumpur laut merek saya pakainya Fancy kalau nggak Topsong mas. Standar, itu aja ya? Standar. Cuman EF-nya itu 2 hari sekali, pas saya buka itu 5 tok. 2 hari sekali. 2 hari sekali saya buka. Berarti melakukan perawatan ya cuma 2 hari. 2 hari sekali mas. Di samping kesibukan saya lagi jatuh cinta lagi sama cucak hijau. Jadi kacernya nyuwun sewu sok kadang-kadang sering kelupaan. Yang penting hidup nggak kurus gitu aja. Nah dengan perlakuan 2 hari sekali nih
Kemudian kita akan mainkan sekarang hari Rabu ya. Ini hari Rabu. Hari Rabu. Di hari keberapa ini mulai dirawat lagi? Misal pun kalau Eminem itu sebenarnya tidak bisa tidur mas. Dia mau main lumayan enak lah dilihat di atas itu seminggu sekali sebenarnya mas. Nah nanti kapan kita mau mainin itu pokoknya pas dia jatah tidak mandi. Nanti mandinya H-1. H-1. Oke. Ya mandinya H-1. Penjemuran juga di 2 hari sekali itu? 2 hari sekali. Jadi 2 hari tak buka, jemur bentar, mandi, terus jemur lagi. Nah kalau Eminem itu jemurnya tidak banyak. Ya paling kalau saya mau gantang itu biasanya malah misal pagi itu sempat ngebuka itu tak ler mas. Saya isis di tempat yang teduh karena penyakitnya Eminem itu sama kayak cucak hijau sebenarnya. Jadi kalau kenceng banget tapi dia kurang diler, ya karena itu tadi saya sempat sebut bahwa agak aneh, jadi kadang-kadang narungnya itu hilang-hilang. Di atas itu sempat nyisir kadang. Nyisir itu sambil bunyi. Nyisir sambil bunyi benar-benar kayak cucak hijau. Nah, itu saya akali setiap saya mau berangkat itu biasanya saya isis sejam, 2 jaman lah kurang lebih. Entah paginya atau sebelum berangkat, yang penting dia sempat diisis. Emang dia suka nyisir Mas kalau di rumah diisis. Nyisir sendiri. Porsi jangkriknya ditambah atau kalau pas mau untuk dimainkan? Kalau mau dimainkan itu misal saya di rumah terus pagi itu dibuka jangkrik 5 terus mandi jemur sebentar diisis nanti sebelum rakap jangkrik 5 lagi nanti sebelum berangkat jangkrik 5. Oke. Untuk bekal di jalan. Untuk bekal di jalan itu sampai lapangan itu biasanya ini yang belum pernah berhasil itu full rakap tidak dibuka itu belum pernah berhasil. Pasti etikanya di atas jelek. Narung tapi etikanya di atas jelek. Jadi kasih jangkrik 5 nanti sampai lapangan biasanya kacar itu kalau di tempat kita latber itu kan sesi 5 antara sesi 5 sampai sesi 7 ya itu saya biarin terus itu habis makan enggak apa-apa habis jangkriknya enggak apa-apa itu di sesi 2 sesi sebelum main itu saya buka sebentar mas saya buka sebentar tujuannya biar dia menyesuaikan karena notabene burung giras mas burung giras notabene burung giras ya harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar sambil saya bersihin kalau ada sisa-sisa jangkrik di bawah agak enak karena dia